ngaku salah tapi tetap harus dihukum walaupun dia orang berduit dan public figure. Harusnya dia bisa jadi contoh buat masyarakat Indonesia. Enak aja dia gak dikarantina dan lari dari karantina. Emang negara ini punya bapaknya. Oke. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya ini baru dikabarin sama editor saya, videonya baru naik 1 jam yang lalu. Saya juga belum nonton. Akhirnya Rachel V-nya ini angkat bicara, tapi enggak kepada jadi angkat bicaranya sama Boy William. Mungkin karena Boy pernah menginterview dia waktu dia lepas hijab dulu ya, kalau saya nggak keliru. Dan di sini kalau dilihat dari thumbnail dan semuanya, Boy juga nggak siap, jadi kayaknya ditelepon hari ini juga. Mungkin ini tadi dibikinnya. Tulisannya di sini Rachel V-nya aku salah, pakai baju hitam-hitam dan berhadapan. Ini saya nggak tahu dibikinnya di mana, apakah datang ke tempat Rachel V-nya atau Boy yang didatangi. Tapi memang Rachel V-nya di situ sengaja pakai baju hitam, yang kalau menurut saya malah salah. Harusnya dia pakai baju putih gitu, yang untuk menunjukkan kejujuran, ketulusan dan sebagainya. Hitam itu malah orang nggak bisa punya emosi apa-apa di situ. Tapi oke, yuk kita tonton bareng-bareng di sini sambil kita akan lihat setelah ini akan seperti apa gitu. Karena ada banyak, kayaknya banyak hal yang kita nggak tahu dan selama ini nebak ternyata salah. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin akan terlewat, tapi yuk kita nonton sama-sama. Coba di play. Hey, how are you? Pause. Oke. Saya nggak mau jadi seorang ahli mikroekspresi atau apa, tapi pengalaman saya membohongi orang di atas panggung dengan trik sulap. Saat seseorang menggosok seperti ini itu, dia ngerasa kalau dia ini berarti menghangatkan tubuh. Dan mencoba untuk mereplika rasa seperti dipeluk. Makanya orang kalau nggak nyaman selalu begini tuh karena dari kecil kita nangis diangkat terus digendong terus dipeluk dan sebagainya. Nah, dia menggosok ini dia pasti reseptornya merasa lebih dingin, digosok terus dia ingin menghangatkan. Jadi jelas dia nggak nyaman sebenarnya. Jadi walaupun kondisi seperti ini kayaknya dia tetap nggak nyaman dengan kondisi di mana dia harus ngomong ini tadi. Tapi yuk kita akan nonton lagi. Ada apa lagi di sini tanda-tandanya? Tanpa basa-basi, I know you're not feeling well juga. So, lo pulang dari Amerika dan lo gak karantina. Betul. Aku Pause dulu. Tadi sebenarnya waktu ditanya itu terdengar dia menjawab, tapi terus di-cut. So maybe ini bukan jawaban pertamanya dia, tapi mungkin ada beberapa yang di edit di sini, but it's okay. Mungkin sebelumnya nggak seperti, mungkin dianggap terlalu nggak to the point. Nah ini dia langsung to the point di sini. Coba di play. pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Pause. Dia bilang dia nggak menjalani karantina. Kita taunya kan 3 hari dulu nih karantina di Wisma Atlet, dan itu jadi satu perdebatan karena kok artis karantinanya di Wisma Atlet. Bukannya artis ini kalau keluar negeri dan sebagainya karantinanya itu di hotel yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah atas biaya sendiri. Kalau di Wisma Atlet kan dibiayai oleh negara. Tapi yuk kita akan coba ikuti lagi. You say you miss your kids, makanya you don't want to do the quarantine biar bisa cepat-cepat ketemu sama mereka, tapi you know itu bisa membahayakan your own kids, man. I mean, Pause dulu. Dia sebelumnya ngomong kalau alasanku itu salah dan tidak bisa diterima dan apalagi gitu. Tapi ya she mention it anyway gitu. Dia tetap ngomong alasannya apa. Padahal udah tahu kalau alasannya ini nggak akan bisa diterima. Jadi saya sebenarnya nggak ngerti nih. Ini kelihatan banget kalau Rachel V-nya di sini nggak siap. Dan ya sebenarnya untuk seseorang dengan brand image seperti dia harusnya mempersiapkan ini gitu loh. Ini kayak kelihatan banget nggak, ya kejujurannya dengan nggak memfabrikasi ini oke, tapi harusnya juga ada orang yang bisa memberikan pinpoint agar dia nggak salah ngomong gitu. Seharusnya dia dengan penghasilan yang miliaran per bulan ini bisa membayar satu orang mungkin PR expert untuk membantu dia memilih kata-kata. Tapi ini clearly yang dia omong ini kayak dia ngomong alasannya ini nggak bisa diterima, nggak tepat. Tapi dia ngomong dan alasannya adalah karena
dia kangen sama anak-anaknya. Tapi yuk kita simpen itu di situ dan kita lanjutin. Aku minta maaf apapun itu alasannya. Mau alasan aku bilang aku emang Pause dulu. sama anak. Oke. Saat dia itu tadi menunjukkan telinganya, sebelumnya kan rambutnya agak menutup terus seperti ini tuh, seakan-akan pengen kayak memberikan satu penekanan bahwa lupain yang tadi, ini poinnya. Atau mungkin dikasih tahu kalau ya itu hal yang lain, tapi ini yang lebih penting daripada hal itu. Jadi sepertinya dia mau memberikan satu stabilo, satu garis di highlight. Ini nih kata-kata yang mau dia sampaikan saat dia memilih untuk terus kemudian speak up di konten Boy William ini tadi. Coba Aku nggak mau itu sebenarnya dijadiin kayak suatu pembenaran, tapi emang saat itu kenyataannya emang seperti itu gitu. Banyak orang di luar sana Pause. pada bilang like, Jadi kenyataannya adalah seperti itu. Dia membuka seperti itu, menegaskan bahwa alasannya adalah kangen pada anak-anaknya. Tapi ini sebenarnya yang paling unik, dan ya mungkin karena unik itu saya jadikan judul dari video ini. Di sini ada komen dari Ana Mariana. Saya pengen lihat YouTube-nya kayak gimana sih ini Mbak Ana ini tadi. Dia ini komen, terus di highlight komennya oleh YouTube karena dianggap ini paling tinggi lalu lintas dan paling tinggi interaksinya. Ada 190 replies dari 2.600 comments yang saat ini videonya ditonton saat saya membuat video ini 86.000 orang. Jadi di sini nulisnya adalah ninggalin anak 8 hari untuk karantina nggak sanggup. Tapi untuk ke Amerika sebulan sanggup ya. Happy banget lagi di sana. He. Oke. Di sini menuai komentar ada Aulia Makfira Ulfa. Di sini dia bilang the best comment. WK. Ini ketawanya orang Indonesia nih. Yes, setuju banget kalau kangen anak di US gak usah lama-lama. Memang banyak alasan. Dari Gracia Aprilia. Komen-komen pendek seperti ngakak dari Iqbal, terus Mevi Daulay ini. Nah, ini setuju nih. Ada yang mencoba untuk membela. Kan di Amerika kerja, ini Emperor Legend, oke? Nah, di sini nanti ada penjelasan lagi. Ada lagi yang membela lagi di sini, kayak dari Aisyah Nuraini. Oke, ini Gracia Priscilia ini komen apa ya? So sorry Mbak, ketikannya dijaga. Aku nggak bela siapapun, tapi komenmu terlalu parah. Apakah nggak bisa nulis hal yang lebih enak dibaca hari ini? Nggak tahu ini sarkas atau membela gitu. Terus ada yang komen juga dari Lita Sani di sini, kan Buna berhak bahagia ketemu anak. Terus kemudian ini ada dari Rina Anggraini. Ke US kerja woi, kerja emang lama, kerja sampai 2 mingguan. Pernah lihat IGS Armuh waktu itu dia juga ke US buat kerja. Oke, ini kita simpan dulu. Harusnya dia bisa memperkirakan ke US 2 minggu dan 2 minggu karantina. Arif Muhammad aja dari awal bilang dia bakal sebulanan ke US. Ini dari Doan Ardiansyah. Ada dari Sri Monica di sini. Ngaku salah tapi tetap harus dihukum walaupun dia orang berduit dan public figure. Harusnya dia bisa jadi contoh buat masyarakat Indonesia. Enak aja dia gak dikarantina dan lari dari karantina. Emang negara ini punya bapaknya. Oke. Nah, ini ada penjelasan dari Kevin Situmorang. Oke. Di sini dia ngomong iya ke US kerja buat hadir di New York Fashion Week. Setelah itu Erigo nggak ada event lagi. Kalau kangen anak ngapa ikut Arif Muhammad dan lain-lain extend ke LA. Ini memang didapati kalau Rachel V-nya ini pergi ke Disneyland yang adanya di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan memang ini beda kota dari ya kalau New York Fashion Week ya pasti di New York gitu. Dan jaraknya ini memang kalau nggak salah yang belah benua ya. Kalau nggak salah ini ujung ke ujung. Jadi kita memang masih mempertanyakan ini tadi. Kalau anak ini dipakai alasan, kenapa dia nggak segera balik? Kenapa dia lama di sana? Oke, fine. Waktu itu juga pernah ada permasalahan saat Rachel V-nya itu diundang kayaknya ya di Dubai bareng sama Ashanti kalau nggak salah waktu itu. Dia mengajak pacar barunya, dan alasannya dia waktu itu bisa ke Dubai dan nggak kangen sama anak karena anaknya saat itu diasuh oleh mantan suaminya, Okin atau Nico. Dan dia memang bagi waktu
10 hari bareng Niko, 10 hari bareng dia. Nggak tahu benar atau enggak, tapi dia mengatakan bahwa kalaupun di Indonesia dia juga nggak akan ketemu sama anaknya. Tetapi ini mungkin berarti ya udah sebulan dia di luar negeri, ya. Benarkah kangen anak? Ini kita nggak bisa ngomong ya. Kalau memang benar, apakah ini memang menjadi justifikasi bahwa dia itu berhak untuk memakai anaknya sebagai alasan? Yang TKI aja sampai selesai karantinanya, ya TKI juga kangen sama anaknya, bahkan lebih lama nggak ketemunya. Tapi ya TKI kan bukan Rachel V-nya, TKI kan bukan Buna di sini. Pertama saya nggak punya permasalahan pribadi dengan Rachel V-nya. Jadi kata-kata saya di sini ini benar-benar untuk saya nggak suka perlakuannya. Kalau personnya saya no problem. Bahkan saya mengagumi Rachel V-nya yang saya anggap orang itu hebat. Kalau saya belum tahu wajahnya, tapi saya dengar namanya. Jadi Rachel V-nya termasuk seorang hebat, saya kagumi. Mungkin saya akan banyak belajar dari semuanya. Tapi not this one. Kelakuannya ini yang saya despise. Yang kalau menurut saya ini nggak kelas dengan apa yang dia citrakan dan yang sudah dia peroleh gitu. Kalau ini dilakukan oleh mungkin selebriti-selebriti yang nggak seterkenal dia, ya fine ya. Tapi ini Rachel V-nya gitu, the Rachel V-nya. Ada dari Ayunda Andarini. Alasan nggak logis ya say, kalau udah kena masalah cari pembelaan lewat anak. Kemarin kemana aja liburan dan kerja ke luar negeri, berlama-lama ria. Seharusnya justru mikir kalau karantina itu sangat wajib karena juga untuk keamanan kesehatan dan keselamatan anak-anak pas ketemu bunanya di rumah. Gemes aku tuh sama Buna. Terus ada gambar hugging, emoticon. Terus ada juga yang menarik di sini, Jihan Larasati yang dia ke Dubai itu sama pacarnya, itu bulan Mei kalau nggak salah. Dia karantina nggak tuh? Kalau sampai enggak, berarti dia 2 kali melanggar. Ini sebenarnya menjadi sebuah preseden bahwa orang-orang yang keluar negeri ini, mereka karantina atau enggak sih? Terutama yang artis-artis. Kenapa kok artis? Karena artis ini contoh untuk orang-orang yang banyak sekali. Dan semakin artis itu memiliki penggemar, ya sebaiknya ini memang dilakukan penyelidikan dan penelusuran lagi. Terutama saat mereka ini di-endorse atau pergi, ya mau kemana-mana lah. Mereka pas balik, itu karantina atau enggak? Ini jadi satu hal yang memang harus diperlakukan lebih ketat karena artis memiliki follower, lebih memungkinkan ditiru. Kalau seandainya misalkan cuman si A gitu, yang dia bukan siapa-siapa, ya dia mau karantina atau enggak itu sebuah hal yang menjadi resikonya dia. Tapi akan sangat-sangat memprihatinkan kalau ternyata ya seseorang memiliki follower, terus kemudian melakukan sesuatu yang tidak mentaati hukum dan menjadi pembenaran dan terus kemudian diikuti oleh followersnya. Nah ini ada komentar yang mencoba untuk menjadi netral dari Farah Fonda. Ya mbak, di Amerika pun berbulan-bulan bisa video call sama anak kapan aja. Tapi kalau di penjara kan susah. Respect aja lah ya sesama manusia. Ya emang dia salah dan dia mau untuk terima sanksi kan. Ya udah jangan sampai melebar kemana-mana. Dan betul, saat nanti Rachel V-nya ini mau menerima sanksi dan dia mau melakukan hukumannya, ya sudah, memang akan berhenti di situ. Tetapi damage yang sudah diciptakan kepada follower-followernya yang selama ini menganggap bahwa hal tersebut ternyata tidak berlaku untuk orang-orang seperti Rachel V-nya, ini yang harus ya dikoreksi dengan ya diskusi seperti ini. Jadi kalau menurut saya ya selesai, nggak usah kita menjelek-jelekan. Dan ingat, jangan kita menjelek-jelekan seseorang kepada dirinya, karena sebenarnya yang salah adalah apa yang dilakukan dan perbuatannya. Jadi berhenti untuk terus kemudian kita melebar dan membawa-bawa hal-hal yang lainnya. Tapi yuk kita fokus, dan kalau memang salah kita obrolin ini salahnya di mana dan mana yang boleh dicontoh dan mana yang tidak. Kalau ternyata dia sekarang minta maaf dan dia bersedia menerima hukumannya, ini sifat kesatria yang harus kita contoh. Tetapi pembenarannya dan alasannya dan semua hal yang dia lakukan kemarin, dan semoga nggak dilakukan lagi ya. Ini yang sesuatu yang harus kita juga berikan sebuah garis bawah agar tidak terjadi kepada siapapun di lain waktu nanti. Kita lanjutin. Kamu ke Bali bawa anak-anak. Betul. Dan yang kita tahu adalah anak-anak tuh nggak boleh fly loh di saat ini. Dimana aku membawa seluruh keluarga aku. Nah di situ akhirnya aku mendapatkan surat tugas dari travel agent tersebut bahwa izin untuk flight bersama anak-anak aku, dan itu disetujui sama maskapainya. Izin itu disetujui sama maskapainya. Jadi kalau misalnya kita mau flight dan kita ada surat tugas
dari perusahaan manapun kita bekerja itu diperbolehkan. Possible. Really? Oke, kalau yang ini debatable, dan kalaupun iya ya good for us, ternyata bisa di sini. Tapi sebenarnya fokusnya bukan di situ, sebenarnya fokusnya lebih ke karantina itu tadi loh. Ini dia benar-benar ceroboh loh. Karena ya banyak kasus yang orang nggak karantina aja sampai akhirnya dimasukkan ke tahanan gitu. Nah, yuk kita lihat lagi. Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet, jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Bos. Jadi dia nggak karantina sama sekali. Jadi kalau ada yang bilang Rachel V-nya kabur, itu bohong. Karena Rachel V-nya nggak kabur, tapi memang nggak pernah karantina sama sekali. Ini lebih baik atau malah lebih parah sih ya? Maksud saya, ini dua hal yang juga... Oke, lupain tentang dia nggak minta satu kamar. Anyway, dia ke Dubai juga saya nggak tahu dia sekamar atau beda kamar. Nggak usah bahas itu deh. Tapi berarti dia nggak pernah karantina dan dia nggak kabur. Oh, no. Berarti dia nggak kabur karena dia nggak pernah karantina. Aku malu, Kak. Kenapa kamu mau ngomong sama aku? Why you speak up now? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin you speak up for yourself? Aku pengen banget, Kak. ngomong Penting, dari penting. awal. Aku pengen banget bilang kalau iya aku salah. Bahkan kalau misalnya aku disuruh untuk memberitahukan kronologinya juga aku sebenarnya mau aja. Cuman kan di sini aku juga nggak mau melibatkan orang-orang dalam kesalahan aku ini gitu. Jadi aku harus Stop. Saat dia bilang dia nggak mau melibatkan orang-orang lain dalam kesalahanmu, oke, berarti ada orang-orang lain yang juga melakukan kesalahan yang sama. Apakah itu maksud Rachel V-nya? Apakah yang dimaksud adalah banyak juga orang-orang yang menghindari karantina seperti yang dia lakukan? Apakah ketakutannya adalah kalau dia nanti ngomong terus akan terjadi penyelidikan ke orang-orang yang lain, selebriti lain gitu? Ini sebenarnya kurang jelas sih, tapi ya yuk kita ikutin. aku juga nggak mau ada yang mencontoh kelakuan aku sekarang gitu. Ini bukan hal yang bisa dibenarkan dan aku nggak ada pembelaan dan kebenaran dalam hal ini sama sekali. Dan aku itu siap untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua. Bos. Oke, yang pertama kita jangan menghakimi orangnya karena yang salah adalah perlakuannya. Banyak hal positif yang dilakukan oleh Rachel V-nya. Saya nggak kenal secara pribadi. Artinya saya nggak akan membela, bukan berarti kalau saya kenal saya bela, bukan. Maksudnya saya nggak akan membela, saya juga nggak akan menyalahkan as a person. Tetapi apa yang dilakukan ini tetap keliru. Dan clearly di sini sepertinya dia ini hanya dibantu oleh penasihat hukum. Karena kata-katanya ini kalau menurut saya lebih ke ya koridor hukum itu loh. Menunjukkan menyesal, menunjukkan penyesalan, menunjukkan nggak akan mengulangi dan hal-hal seperti itu. Tapi dia ini harusnya meng-hire seorang ahli komunikasi yang bisa memilih kata-kata kalau ternyata memang tujuannya ini adalah ya mengembalikan simpati masyarakat karena memang dia dapat nafkahnya dari situ. Dan itu penting untuk Rachel V-nya. Dan penting juga untuknya adalah untuk memberitahukan kepada followersnya bahwa apa yang dilakukan ini nggak benar gitu loh. Karena sangat ironi kalau dia menyesal, tapi terus followernya ini akan membabi buta membela dia dan terus mengikuti apa yang dilakukannya gitu. Jadi kalau menurut saya ini satu hal yang harus dipahami dulu pertama di situ. Dan kemudian bahwa apakah karena dia meminta maaf terus hukuman tidak diberikan? Nah, tidak semudah itu Ferguson, karena terjadi juga banyak kasus perasaan menyesal, permintaan maaf itu memang meringankan. Tetapi proses hukum atas sesuatu yang sudah dilanggar ini memang harus tetap diproses di sini. Jadi nanti hari Kamis dia akan memberikan keterangan dan hopefully memang ini sesuatu yang akan juga menjelaskan. Dan kalau ternyata memang banyak orang yang seperti dia juga, terutama kalau artis atau influencer, ini memang harus ditindak. Karena
mereka ini otomatis memberikan contoh yang tidak baik. Karena mereka ini cari makan dari orang-orang yang memfollow mereka gitu loh. Dan yang terakhir di sini yang harus kita ketahui bahwa terkadang kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu ya mungkin melanggar sesuatu yang kita berpikir alah cuman segitu doang, atau misalkan kita parkir di satu bahu jalan atau masuk ke bahu jalan tol atau melakukan sesuatu yang terkesan melanggar hukum. Nah, pesan saya adalah hukum itu diciptakan untuk memberikan order dan sebuah aturan agar kita selamat. Dan saat kita melanggar hukum, sebenarnya kita itu mengambil hak orang lain. Dan saya pikir di sini perlu adanya sebuah penegakan hukum yang adil untuk kasus ini agar masyarakat juga tidak terus kemudian berpikir, oh kalau ternyata kita sudah memiliki sebuah privilege karena kita artis, public figure, pejabat, artinya kita boleh untuk melanggar hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum dan segala sesuatunya memang tunduk pada hukum, artinya semua masyarakat dan warga negara Indonesia itu memiliki sebuah posisi yang sama di depan hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga ini akan selesai. Kita maafkan Rachel V-nya, kita maafkan dia secara pribadi, tetapi semua perbuatannya mengandung sebuah konsekuensi dan saya pikir di sini pemerintah harus melakukan konsekuensi yang memang tepat. Bahwa untuk memberikan efek jera, apakah memang nanti dia harus selama 1 tahun ke depan memberitakan tentang COVID tanpa tentu saja menjadikan duta COVID ya. Karena kalau nanti jadi duta COVID katanya Mas Deddy Corbuzier nggak mau tinggal di Indonesia lagi. Atau kerja sosial untuk membantu tentang memasyarakatkan bahaya COVID-19 ini di Indonesia. Atau sesimpel bahwa ya agar ini tidak terjadi, maka harus dilakukan sesuatu yang memang memberikan satu efek jera. Kalau orang lain mungkin harus membayar sekian puluh juta, ratus juta, atau berapa miliar. Apakah mungkin untuk public figure yang melakukan pelanggaran seperti ini, sosial medianya terus kemudian di-freeze selama 1 bulan, 2 bulan, agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Karena akan sangat mudah untuk berbicara di bibir, menyesal, minta maaf, dan terus kemudian nanti ternyata terulang lagi. Tapi semoga ini yang terakhir dan tidak terjadi untuk siapapun dan menimpa kepada siapapun juga. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Mungkin ini bukan sebuah konten ramalan tapi jadi sebuah pembicaraan karena toh kemarin saya juga naikin, nggak terlalu naik karena Rachel V-nya kayaknya bukan untuk di YouTube tapi lebih ke Instagram atau sosial media yang lain. Tapi all the best untuk Rachel V-nya, untuk kita semua, semoga kita bisa mengambil semua sisi positif dari kejadian ini dan tidak mengambil atau meniru hal yang negatif dari apapun yang kita tonton dalam tayangan dimanapun dia berada. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.